gereja di Cibinong yang sempat ngeluarin surat nikah gereja gitu, yang aku tahu itu palsu. Aku tahu itu permainan si pastor dengan si orang itu. Dan bila ada polemik di masyarakat bahwa saya menikahi umur tidak, ini kertas kalender tanggal pernikahan masih disimpan sama mama saya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian tentang kasus-kasus lagi viral maupun sedang trending di sosial media ya. Yang lagi viral yaitu Aureli teman-teman ya. Jadi kali ini sosok Robby itu klarifikasi lagi teman-teman. Dia menunjukkan sebuah foto pernikahan. Dan di sini kita bakal membahas sebuah foto pernikahan, dan tapi kita lihat juga dari sisi klarifikasi Aureli juga nih soal foto pernikahan. Jadi sedikit isu yang beredar, pernikahan mereka itu hanya dibuat-buat sehingga Aureli merasa terikat ya dalam pernikahan itu. Itu kan pernikahan dipaksakan oleh sosok Bobby yang dalam buku itu ya. Tapi di sini kok Robby yang klarifikasi, jadi kayak membenarkan gitu apa tuduhan netizen. Jadi ya dia gitu ya. Yaudah yuk kita lihat klarifikasinya kayak gimana. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol apanya, subscribe-nya, karena kenapa gosip gak pernah mati, drama di Indonesia itu gak akan pernah habis guys. Dan bakal kita kupas di channel ini. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, kita garis bawahi dulu. Ini adalah klarifikasi Aureli itu 6 tahun yang lalu ya. Bukan yang baru teman-teman. Kita garis bawah ya. Ini klarifikasi yang lama. Tapi ini masih bersangkutan dengan sosok Robby yang mensepil sebuah foto pernikahannya. Kita dengerin guys. Oke, beberapa tahun lalu aku sempat mau ada rencana nikah Katolik untuk like for real, walaupun gak jadi. Dan aku ke katedral di Bogor. Aku ketemu sama Romo Drianto namanya, beliau baik sekali. Aku cerita semua dari A sampai Z tentang kasus aku yang dulu. Dan aku juga ngadu ke dia. Ada salah satu gereja di Cibinong yang sempat ngeluarin surat nikah gereja gitu, yang aku tahu itu palsu. Aku tahu itu permainan si pastor dengan si orang itu. Dan akhirnya kita samperin si pastor itu, kita samperin gereja itu, ketemu sama pastor, klarifikasi supaya clear aja gitu, supaya udah sampai di sini aja gitu berita-berita itu. Oke, beberapa tahun lalu aku sempat mau ada rencana nikah Katolik untuk Nikah like for real, Katolik, walaupun gak jadi. Dan aku ke katedral di Bogor. Aku ketemu sama Romo Drianto namanya, beliau baik sekali. Aku cerita semua dari A sampai Z tentang kasus aku yang dulu. Oke, disebutin namanya. Dan aku juga ngadu ke dia. Ada salah satu gereja di Cibinong yang sempat ngeluarin surat nikah gereja gitu, yang aku tahu itu palsu. Aku tahu itu permainan si pastor dengan si orang itu. Dan akhirnya kita samperin si pastor itu, kita samperin gereja itu, ketemu sama pastor itu. Dan pastornya meminta maaf, dia mengakui bahwa surat yang sempat ada kok di internet, sempat dia keluarin itu gak benar, itu gak sah. Akhirnya si Romonya juga ikutan minta maaf, dia gak tahu bahwa anak buahnya pastor itu bisa melakukan hal seperti itu. Aku maafin. Tapi aku minta bukti bahwa pernikahan itu sebenarnya nggak pernah ada gitu. Aku nggak pernah menikah, supaya aku bisa nikah Katolik dimanapun dan tanpa adanya masalah gitu. Terus akhirnya dengan proses yang super lama dan super ribet, setelah 1,5 tahun, hampir 2 tahun, aku akhirnya mendapatkan surat yang aku tunggu-tunggu. Kenapa segitu lamanya? Gara-gara emang urusan sama gereja Katolik emang super ribet banget, mesti ke katedral, terus kayak ribet banget. Terus ya punya masalah seperti aku, kayaknya nggak cuma aku, jadi nganterinnya cukup panjang gitu. Nah, surat yang aku tunggu-tunggu ini ada
alamat aku, jadi aku tutup dulu. Nanti mungkin aku akan upload atau aku akan jahit surat ini dengan alamat aku ditutup. Tapi untuk saat ini aku begini aja. Ini pernyataan status liber. Kalian bisa cek di status liber. Google status liber itu apa. Intinya aku tuh nggak pernah. Kita cari ya status liber. Mungkin ada yang nggak tahu, termasuk saya sendiri. Istilah ini terutama dipakai dalam konteks hukum perkawinan gereja Katolik. Seseorang yang memiliki status liber berarti bebas dari ikatan perkawinan sebelumnya dan dari segala halangan kanonik lain yang membuatnya tidak mampu atau terhalang secara hukum untuk melangsungkan perkawinan yang sah. Oke, kita garis bawahi ini bebas dari ikatan perkawinan ya, atau perkawinannya itu nggak sah, arti dari liber itu ya. Yuk kita lanjut dengar. Dan aku nggak punya ikatan pernikahan apapun gitu. Dan surat satu lagi ada izin merayakan perkawinan. Jadi intinya intinya aku boleh menikah Katolik. Jadi dengan surat ini membuktikan bahwa nikah Katolik yang digosipin itu kemarin itu nggak sah, nggak bener gitu. Kalau yang kemarin itu sah, kalau beneran aku nikah Katolik, aku nggak mungkin dikasih izin untuk nikah Katolik lagi gitu. Soalnya nikah Katolik itu cuma bisa sekali seumur hidup sampai maut memisahkan gitu. So ya, wow, akhirnya setelah 9 tahun aku klarifikasi juga. Gila, aku sampai kayak epetan gitu ngomongnya. Ya, untuk berita, untuk media-media yang udah beritain aku yang enggak, udah bilang aku janda muda lah, apalah segala macem. Aku maafin, aku maklumin, mungkin kalian taunya begitu. Tapi sekarang aku udah klarifikasi, aku udah ada buktinya, ya, aku udah nunjukin buktinya. Aku mohon berhenti bikin berita-berita yang enggak tentang aku. Dan kalau misalnya masih ada berita-berita janda muda, janda ini, janda itu, kalian sampah sih, jujur aja gitu. Keren sih tanggapan responnya ya. Ini terakhir kalinya aku mau membahas tentang masa lalu yang kelam itu. Ya, jadi udah jelas aku nggak pernah menikah, aku bukan janda. Udah ya, aku nggak mau komen lagi. Thank you udah dengerin. Peace, love, and go. Tapi teman-teman, di sini aku menemukan satu hal yang menarik, yaitu posturnya sendiri itu sampai minta maaf dan mengakui kesalahannya buat kenapa pernikahan itu bisa terjadi. Aku jadi makin penasaran foto yang bakal disepil oleh sosok Robby ini ya. Nah, kita lihat deh klarifikasinya ya, langsung aja. Saya tidak bersalah intinya. Oke, dia tidak bersalah? Ya, saya tidak bersalah. Langsung aja saya keluarkan bukti-bukti pendukung dulu yang menyatakan itu mah Milo ya, yang menyatakan bahwa ini yang bukti yang selama ini Robby Tremonti bilang selama 16 tahun apabila pihak terkait ya, berarti kalian bisa simpulkan pihak terkait menyatakan bahwa tidak ada pernikahan. Pelan-pelan dengan ini jelas, yang nikahinnya ya. Ini yang nikahin guys. Ya. Ini foto-foto pernikahan saya di tahun 2011. Dan bila ada polemik di masyarakat bahwa saya menikahi anak di bawah umur, tidak. Kebetulan keluarga saya adalah keluarga yang kolot ya. Nggak arsip. Ini kertas kalender tanggal pernikahan masih disimpan sama mama saya. Kalau kata netizen ya, mana ada penjahat yang ngaku. Next, kita lanjut lagi. Ini foto-fotonya nih. Meskipun ini memakan berjam-jam nggak apa-apa ya. Ini dulu boleh. Oke, ini foto-fotonya. Siapa yang sini? Ini live semua ya? Enggak, belum. Ada udah ada yang belum.
di highlight ya. Tolong bisa minta tolong teman-teman. Ini kalender 10 menjawab pertanyaan kamu yang di belakang ya. Tanggal pernikahan 10 Oktober 2011. Benda antik ya, bisa dibilang ini kan. Robekan kalender. Aureli lahir 8 Agustus 1993, jelas. Dan ini tanggal pernikahan 2011 10 Oktober yang menyatakan bahwa sah secara gereja Katolik Aureli berusia 18 tahun lebih 2 bulan. Benar kan? Dari Agustus, September, Oktober. Baru puber loh itu. Baru masukin 18 tahun langsung diajak nikah, luar biasa. Saya tenang. Ini bukti kebenaran, bukan pembenaran. Oh. Saya lanjutkan ya. Oke, jangan. Saya menutupi nama ini nggak takut, ya. Ini kenapa saya fotokopinya masih ada. Ini yang diperguncingkan bahwa katanya surat ini palsu. Tolong di highlight tanggal pernikahannya. Dan dia kan ngelak ya, dia nikahin bawah umur. Tapi ini ada salah satu media nih, berita-berita zaman dulu yang ngebahas, yaitu kapanlagi.com gitu kan. Beritanya kayak gini, 2010 sampai 2026 butuh 16 tahun untuk mengungkapkan fakta yang dialami Aureli Moiremas. Tak digubris, Komnas HAM Anak ayah Aureli mengadu ke media. Aureli dan ibu mengadu ke KPAI. Komnas Anak anggap ayah Aureli terlalu agresif. Sri pernah mengadukan kasus anaknya tersebut ke sejumlah lembaga perlindungan anak karena saat itu usia Aureli belum dewasa untuk nikah. Selain ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Sri juga melaporkan Robi ke Komnas Perlindungan Anak dan Pemerhati Anak Sto Mulyadi. Oke, jadi orang tuanya udah berusaha ngelaporin, tapi nggak digubris KPAI, Komnas Anak. Oh, sumpah di altar ya, ini tangan. Sumpah di Alkitab ya. Di atas Alkitab ya, bener ya? Bener ya? Ini romonya ya. Ayo teman-teman difokuskan. Ini romonya bisa dicari deh. Ini romonya nih ya. Soalnya surat yang di awal klarifikasi Aureli itu kan udah bilang romonya minta maaf ya. Sumpah di atas Alkitab. Yang mana bang yang Alkitab Itu. Nah, tuh. Ini berdua ini tangannya. Tangannya ke Alkitab. Ini mewakilkan gereja ya. Mewakilkan sumpah di atas Alkitab yang Ke kiri dikit bang, boleh ke kiri ya. tidak boleh sembarangan. Ya makanya lebih. Sip. Siapa itu Pak? Teman-teman? Abang izin kanan bang. Oh. Sebentar bang. Kamera mana yang live? Ini bang, ini live. Kalau kalian mau live semua nggak masalah. Siapa? pakai TV Live mana? Saya keringetan, nggak apa-apa ya. Iya. Nanti dibilangnya grogi di panas dong. Ya kan? Aman. Lanjut kak. Guys, kita lihat ya foto-foto pernikahannya nih. Ini dari Instagramnya Robinya langsung ya. Gelar konversi pers, Robi Tremote tunjukkan foto-foto pernikahan dengan Aureli. Ini ngasih cincin. Foto lagi. Ya, ada anak kecil duduk di sebuah kursi. Oke, foto-fotonya deket-deketan, mesra, foto sip. Ya. Nah, balik lagi nggak ada foto orang tua Aureli di sini ya. Terus ada lagi ini soal masih sempatnya kenangan lama Robi Tremote pamerkan foto saat dipeluk Aureli dan juga foto nikah mereka. Robi bilang kalau semua itu jadi bukti kalau dulu mereka emang sama-sama suka. Dan bahkan Aureli pun gak tanggung menuliskan ini ke sosok Bobby ya. Tapi gak tahu nih netizen nyorotnya ke Robi, ada videonya ya. Nah, kita lihat dari bukunya. Aku diam, lalu dia mulai menangis keras seperti biasa, tangisan yang selalu berakhir dengan sesuatu yang lebih berbahaya. Beberapa menit kemudian di jalan tol menuju apartemen, mamaku dia tiba-tiba menjerit. Aku lebih baik
Daripada berpisah denganmu, kita suami istri sampai maut memisahkan. Kau meragukan surat gerejaku, tak sanggup lagi, lebih baik kita metode sekarang. Aku cinta kamu. Dia mengikatnya ya. Di sini kalimat kata kuncinya dia mengikat dengan sebuah pernikahan. Ludah, tangis, paksaan, permintaan maaf, tidur. Dan setiap kali menangis sesudahnya aku memaafkannya. Air matanya terlihat begitu tulis, begitu putus asa. Sampai di saat-saat itu ia tidak tampak berbahaya. Ia membuatku merasa, apakah merasa bersalah? Kalau tidak, buat apa aku menunggu? Lalu itu mulai lagi lebih histeris. Kalau kamu nggak mau, aku lompat sekarang. Ia mulai terengah-engah, menangis, membuat suara-suara aneh, seolah benar-benar di tepi. Aku gemeter begitu hebat hingga sulit bernapas. Aku membayangkan pikiran, mulai suaranya di kepalaku dan aku menyerah. Aku berkata padanya. Oke, emang di klarifikasi yang kemarin dia sempat ada nangis ya. Nah, kalau kita lihat nih videonya. Nggak sekeren itu buku ini. Jadi apa yang dilakukan sosok Robby ya langsung terjawab gitu. Di buku itu dia bakal membuat sebuah tangisan seakan-akan dia adalah korban ya. Oh, langsung terjawab gitu. Dan di buku ini kan tertulis ya itu air mata buaya itu. Sebelum aku tutup dulu, aku mau minta maaf teman-teman kalau ada salah kata, salah pengucapan, ada kesalahan informasi. Karena semua informasi yang aku dapat dari sosial media bisa aja terjadi kesalahan ya. So mohon banget dikoreksi. Dan silahkan kita ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Jangan menghujat tapi mengkritik boleh. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye-bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.